Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas biologi keanekaragaman hayati. Perkenalkan, nama saya Ainun Najib dari kelas 10C. Kenalkan, nama saya Rizky dari kelas 10C. Baik, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Keanekaragaman hayati bersifat multidimensi. Hal ini digambarkan oleh beragamnya definisi atau pengertian yang telah dikemukakan. Kesamaan di pengertian keanekaragaman hayati adalah 3 komponen prinsip, yaitu ekosistem, jenis, dan gen. 3 komponen prinsip ini juga diatur di dalam pengertian keanekaragaman hayati. Menurut konvensi keanekaragaman hayati, pengertian menurut konvensi ini adalah keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain serta kompleks. Kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman mencakup keanekaragaman di dalam jenis, antara jenis, dan ekosistem. Dalam pengertian lain, keanekaragaman hayati merujuk pada keanekaragaman semua jenis tumbuhan, hewan, dan jasad lainnya dalam kurung mikroorganisme, serta proses ekosistem dan ekologis di mana mereka menjadi bagiannya. Keanekaragaman genetik di dalam jenis mencakup keseluruhan informasi genetik sebagai pembawa sifat keturunan dari semua makhluk hidup yang ada. Keanekaragaman jenis berkaitan dengan keragaman organisme atau jenis yang mempunyai ekspresi genetis tertentu. Sementara itu, keanekaragaman ekosistem merujuk pada keragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Keanekaragaman hayati lebih dari sekadar jumlah jenis-jenis flora dan fauna. Kawasan hutan Indonesia dan ekosistem daratan lainnya mewadahi keanekaragaman hayati yang sangat besar. Manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme penghuni planet biru ini saling berinteraksi di dalam lingkungan fisik suatu ekosistem. Merupakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Sumber daya hayati dari kekayaan kehidupan ini mendukung kehidupan manusia dan memperkaya aspirasi serta memungkinkan manusia untuk beradaptasi dengan peningkatan kebutuhan hidupnya serta perubahan lingkungannya. Erosi keanekaragaman plasma nutfah, jenis, dan ekosistem yang berlangsung secara tetap akan menghambat kemajuan dalam proses masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan. Erosi keanekaragaman hayati. Bab 2, pembahasan. Maupun melalui budidaya, umat manusia memperoleh semua bahan pangan dan sejumlah besar obat-obatan serta bahan baku industri. Sumbang perekonomian dari pemanenan komponen keanekaragaman hayati dari alam saja telah menyumbang 4,5% GDP Amerika atau bernilai 87 miliar dolar pada akhir tahun 1970. Perikanan lepas pantai yang berasal dari jenis-jenis non-budidaya telah menyumbang sekitar 100 juta ton bahan pangan. Pada beberapa negara berkembang, masyarakat masih mencari bahan kebutuhan pangan pokok mereka dari alam. Umbi-umbian dan sagu di Irian Jaya dan beberapa sumber karbohidrat untuk di beberapa negara masih diperoleh langsung dari alam. Nilai komponen keanekaragaman hayati dibudidayakan jauh langsung dari lebih besar lagi. Pertanian menyumbang sekitar 32% dari GDP negara-negara berkembang. Perdagangan produk pertanian pada tahun 1989 mencapai 3 triliun dolar. Komponen keanekaragaman hayati juga penting bagi kesejahteraan manusia. Sebelum industri sintesa muncul, semua bahan obat-obatan diperoleh dari dalam, dan bahkan sekarang bahan-bahan alami ini masih vital.
Obat-obatan tradisional mendukung pemeliharaan kesehatan bagi sekitar 80% penduduk negara berkembang atau lebih dari 3 miliar jiwa. Secara keseluruhan, pengobatan tradisional saat ini didorong perkembangannya oleh Badan Kesehatan Dunia WHO dan juga di banyak negara termasuk negara maju. Cukup sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rizky. Baik, sini saya akan lanjutkan dari saudara Najib. Pengertian, karena mampu menekan efek penolakan tumbuh atau organ baru. Aprisi dan banyak obat-obatan lainnya yang sekarang mampu disintesikan kimiawi. Pertama kali diekstraksi dari tumbuhan liar. Senyawa-nyawa yang dari tumbuhan, mikrobat, dan hewan merupakan komponen dalam perumusan 20 obat-obatan terlaris di Amerika yang mencapai komponen keanekaragaman hayati. Juga mempunyai fungsi sebagai komoditif pariwisata. Di seluruh dunia pariwisata, alam menghasilkan sekitar 2 hingga 12 miliar dalam pendapat setiap tahun. Penutup. Sesuai dengan perkembangan kebudayaannya, sejarah interaksi manusia dimulai dari tahap atau fase pengumpulan atau pemburu, fase pertanian, fase pembuatan kawasan pemukiman, hingga fase modern dengan konsumsi energi tinggi. Pada setiap fase interaksi ini, bentuk hubungan pengaruh dan mempengaruhi kebudayaan berubah sesuai dengan teknologi dan kapasitas yang dikembangkannya. Manusia tidak lagi tergantung dengan sumber daya alam di alam, namun dengan kelebihan inovasinya, mulai dari buktiannya meningkatkan produktivitas komponen keanekaragaman hayati dan menekan faktor-faktor yang tidak mendukung produksi dengan semakin meningkatnya, termasuk yang utama ditunjuk untuk produksi ekonomi. Dan demikian peningkatan adalah upaya memadukan tujuan korporasi keanekaragaman hayati dalam pengelolaan tahun pertanian, penekanan periksaan dan pengembangan kawasan pemukiman perkotaan, serta dalam membangun dialah bahasa dan semua laskar. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya akan bertanya dari penjelasan yang baru dibaca. Pengertian menurut konvensi ini adalah. Baik, jawabannya adalah keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata salah, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.